Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita memulai hari ini dengan rasa syukur dan kegembiraan. Saya seringkali melihat hubungan-hubungan dari apa yang saya mengerti. Misalnya, dulu saya diajari dan Anda juga dan saya bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah. Misalnya energi gerak, lalu menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian menjadi energi terang, cahaya, menjadi sebaliknya, menjadi gerak. Dan itu terus-menerus saling berkaitan. Saya juga ingat bagaimana Tuhan Yesus mengajari kita, terutama melalui Rasul Paulus, bahwa kita semua ini berbagai-bagai macam, berbeda-beda, tetapi satu tubuh. Bermacam-macam anggota tetapi satu tubuh. Tidak bisa kaki berkata kepada tangan, aku tidak memerlukan engkau. Nggak bisa. Karena kita satu kesatuan. Menyakiti kaki ya menyakiti diri kita semua. Karena kita satu kesatuan. Saya juga kemudian ingat bahwa setiap peristiwa itu berkaitan dengan yang lain. Kalau saya melihat awan, lalu kemudian saya suka terhadap awan-awan, awan itu tiba-tiba bisa hilang. Hilangnya bisa jadi karena menjadi hujan. Tetapi apakah awan itu hilang? Sebetulnya saya bisa melihat hujan dan kemudian saya mengatakan, hai awan, aku melihat engkau dalam bentuk yang baru, berupa hujan yang jatuh. Bahkan, kalau mengingat ajaran-ajaran sebelumnya, bahwa kita semua satu dan terhubung, saya bisa memandang segelas kopi susu, dan mengatakan, hai awan, aku melihat engkau dalam segelas susu. Karena air yang ada di situ ada kaitannya dengan awan yang menjadi hujan, dan kemudian menjadi sumber air, yang kemudian dimasak menjadi kopi. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa segala-galanya terhubung. Dan karena itu banyak masalah sebetulnya tidak perlu. Kalau seorang ibu bermasalah dengan anaknya, ya dia bermasalah dengan diri sendiri. Wong itu anaknya, kelanjutan hidupnya. Kalau suami menyakiti istrinya, ayo menyakiti dirinya sendiri. Apalagi mengatakan kepada istrinya, kamu ini pilihannya jelek betul. Lah yang jelek berarti dia juga, istri itu pilihan dia kok. Kalau menghina istrinya punya pilihan jelek, pilihan dia yang memilih istri yang punya pilihan jelek itu. Sehingga akhirnya menyakiti istri ya menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, mengkritik suami, suami ini tidak peduli, payah. Nah, yang payah ya pilihannya diri sendiri itu. Kenapa dulu milih dia? Nah, itu. Dan kemudian semuanya terhubung. Tidak terpisahkan. Dan itulah manusia rohani. Manusia rohani itu melihat semuanya terhubung. Berbagai macam anggota tetapi satu tubuh. Bahasa Rasul Paulus. Karena itu Tuhan Yesus berdoa, Yohanes 17, semoga semuanya menjadi satu. Seperti engkau dan aku ya Bapa adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka adalah muridku. Yaitu ketika mereka bersatu. Karena memang kita tidak terpisahkan. Membuat para petani menderita, menekan harga petani, sebetulnya ya membuat kita sendiri menderita. Lah kita itu tergantung petani. Apapun yang kita makan, sebutkan. Semuanya diambil dari tanah. Mau pergi keluar angkasa, monggo. Tapi makan tetap harus sesuatu yang dihasilkan oleh bumi ini. Saling tergantung.
Menolong petani ya menolong kita sendiri. Cara pandang yang luas, tanpa batas, itu membuat kita menjadi satu. Dan kemudian tidak ada musuh. Semuanya bersatu, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Aku menjadi bagian dari semesta ini. Maka merusak alam semesta untuk kepentingan sendiri sebetulnya merusak diri sendiri. Nggak apa-apa kan yang menderita orang lain. Membuat orang lain menderita yang membuat diri kita sendiri menderita. Karena kita satu dengan mereka semua. Dan karena itu dalam konteks ini sebetulnya setiap pribadi itu abadi. Seperti awan itu abadi. Memang mungkin dia bisa hilang karena menjadi hujan. Tetapi ya hujan itu, awan itu tadi yang berubah bentuk. Kalau kita melihatnya bukan hanya secara indrawi, tetapi dari sudut pandang iman, dari sudut pandang roh, wah pandangannya lebih luas. Nah kalau awan saja tidak bisa lenyap, seperti energi tidak bisa lenyap, hanya bisa berubah, apalagi Anda dan saya. Bapak saya itu hidup terus dalam diri saya. Ada kok yang masih melihat mata saya ini, mata ibu saya. Ketika lihat foto ibu saya, woi matanya ini dari matanya ibu itu. Saya kelanjutan mereka. Teman-teman bapak saya bisa lihat saya dan mengatakan, wow Pak Mangun ini, apa kabar Pak Mangun? Karena saya kelanjutannya. Dulu ada yang menarik itu, kakak saya yang ditinggal di Bojonggede, meninggal. Lalu kakak saya yang satunya lagi mengunjungi yang meninggal ini. Tetapi menggunakan pakaian seragam yang sama-sama orang perhubungan. Lalu ketika sampai ada temannya yang terkejut karena mirip sekali. Layong kakaknya. Dan ini keponakan saya mau menikah. Lalu dia ingin kakak saya yang mirip itu jadi walinya. Karena dia mirip seperti bapaknya. Semuanya terhubung. Apalagi saya kembar, ya sama mirip. Melihat saya, melihat kembaran saya, mirip sekali. Melihat kembaran saya, melihat saya. Tetapi itu hanya sekedar contoh kecil bahwa sebetulnya kita itu terhubung semuanya. Maka di dalam kitab suci dikatakan, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, penolong yang sepadan. Nah kalau kita bisa mempunyai pandangan iman dalam memandang sesama, maka yang muncul dari dalam hati adalah compassion, belas kasih, keterhubungan. Orang tidak lagi merasa terasing, karena satu dengan yang lain terhubung, termasuk dengan alam semesta ini. Kita tidak sendiri. Di dalam diri kita ini mengalir seluruh alam semesta. Mengalir juga roh Tuhan. Mengalir juga cinta kasih yang merangkul segala-galanya, bersatu dengan semuanya. Persoalannya adalah kita itu keliru dalam mengambil keputusan. Terlalu menggarisbawahi pikiran sampai tidak seimbang. Karena pikiran memang membeda-bedakan. Dan kemudian membuat eksklusif. Karena sifatnya memang analitis. Itu the nature of the mind. Nggak apa-apa memang begitu, tetapi kita seimbang memandangnya. Sayang bahwa pendidikan sekarang justru membuat kita makin individual. Karena di garis bawah intelektual. Nah, intelektual itu bersaing supaya jadi nomor 1. Supaya jadi top 5. Nah, berarti kemudian ada yang urutan 30, gimana itu? Dan kemudian anak-anak kemudian hidup sendiri-sendiri. Di dalam rumah tangga ada suami, istri, bapak, ibu, ada anak-anak, tapi semua di kamar. Jarang di meja makan, ngobrol, jarang. Masing-masing punya dunianya sendiri, makin terpisah. Aku berbeda dengan engkau. Bahkan berani mengatakan, kamu tidak usah ikut-ikut, ini saya. Waduh. Kesatuan, cara pandang inklusif, itu justru yang perlu kita kembangkan.
Dan itulah salah satu tanda bahwa kita bertumbuh secara rohani. Kita bisa melihat kesatuan dan koneksi hubungan satu dengan yang lain. Bisa menemukan awan di langit, menemukan awan yang berubah bentuk menjadi hujan. Bisa juga melihat jejak-jejak awan di dalam segelas kopi. Sehingga tidak bisa memarahi istri, apalagi menghina istri. Itu berarti menghina pilihannya sendiri, wong istri itu pilihan dia. Sebaliknya sama. Nggak bisa mengatakan bahwa suami saya ini mau menang sendiri, leda-lede. Nah itu pilihan Anda, berarti Anda menghina pilihan Anda sendiri. Semua terkait. Dan karena itu kita bisa mengasihi semuanya. Dan memang kasih itu inklusif. Tidak punya kuantitatif. Kasih ya kasih. Semuanya atau tidak. Mengasihi ya tanpa batas. Mengasihi dengan batas-batas itu bukan kasih, itu perhitungan. Maka saudara-saudari terkasih, yang paling penting kita justru sadar bahwa kita itu begitu dicintai Tuhan. Kita diciptakan pun supaya bisa menjadi seperti Tuhan. Secitra dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Sehingga bisa memandang segala-galanya sebagai satu kesatuan. Tidak ada musuh, yang ada adalah saudara. Karena kita semua adalah satu. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.